Ya, kalau Mahkamah Konstitusi itu kan hanya membagi pemilu itu di pemilu daerah dan pemilu pusat. Tapi kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, apakah akan dilakukan pemilihan langsung ataukah akan melalui DPRD, itu masalah itu sedang dibahas dan banyak sekali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah maupun juga ditujukan kepada DPR. Dan nanti kalau akan dibahas kita akan lihat mana yang akan disetujui. Sebab dua-duanya itu adalah demokratis dan sah menurut UUD 45 karena pasal 18 itu hanya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Jadi bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Nah, kita sudah pernah melaksanakan pemilihan tidak langsung lama sekali pada masa pemerintahan Orde Baru dahulu, dan kemudian kita pernah mulai juga melaksanakan pemilihan langsung dalam beberapa kali pilkada selama era reformasi sekarang. Nah, sekarang tinggal dipilih saja di mana kelemahan-kelemahannya untuk diperbaiki. Kalau saya berpendapat bahwa memang pilkada langsung itu banyak sekali risikonya ya, karena pertama sekali itu menimbulkan ketegangan, potensi konflik terjadi di daerah-daerah. Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar dan kecenderungan makin membesarnya kemungkinan terjadinya money politik. Dan ini sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi karena para calon kepala daerah itu ya tentu yang terpilih nanti yang populer, yang banyak uangnya begitu. Sementara mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan karena mereka sendiri barangkali tidak punya dana atau mereka juga barangkali tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis begitu. Nah, sementara kita mengevaluasi juga pemilihan kepala daerah yang sudah dilaksanakan selama ini dan menimbulkan banyak permasalahan di daerah, seperti konflik antara kepala daerah dan wakilnya dan sebagainya. Nah, itu keadaan-keadaan seperti itu memang harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apakah kita akan memilih pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Memang pilkada secara tidak langsung itu tidak terlalu banyak masalahnya karena dia dipilih oleh DPRD dan pengawasan terhadap anggota DPRD yang melakukan pemilihan itu kan sangat sedikit jumlahnya. Ada aja anggota DPRD itu yang hanya 20 orang, ada yang 30, 35 orang. Nah, kalau terjadi money politik lebih mudah mengawasi yang 20-30 orang itu daripada mengawasi orang sekabupaten atau orang seprovinsi. Dan mereka yang punya potensi jadi pemimpin tapi tidak populer seperti karena dia bukan selebriti atau mungkin juga bukan orang yang memiliki modal yang cukup besar, itu kemungkinan terpilih akan lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan diadakan pemilihan secara langsung. Tapi apapun yang nanti akan dipilih ya kita serahkan kepada pemerintah dan DPR nanti, dan pilihan apapun yang dilakukan itu adalah sah dan konstitusional. Jadi baik langsung maupun tidak langsung, dua-duanya itu adalah sejalan dengan konstitusi kita UUD 45. Ya.